ketawa dong. Semangat pagi. Pagi. Oke, teman-teman sekalian, ya, nama saya Liman, istri saya, cepet banget dia pindah. Istri saya Bea, ya, istri saya 1, anak saya 4, jangan kebalik. Oke, teman-teman sekalian, jadi hari ini saya bersyukur banget teman-teman, ya. Saya percaya Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah ini bagi saya teman-teman. Ya, jadi benar-benar ini bukan karena saya hebat, ya, tapi benar-benar ini anugerah teman-teman. Ya, ada tadi kalau saya lihat Mr. Pahanggil, ya. Siapa yang nonton Mr. Pahanggil tadi sore? Ya, nonton ya. Berapa kali kata gila disebut oleh Mr. Pahanggil? Banyak apa sedikit? Banyak, ya. Nah, ada sebenarnya simpel teman-teman ya. Ada dua mindset gila ekstrim yang saya punya di Atomi. Jadi saya benar-benar berpegang teguh sama prinsip ini sama istri saya. Yang pertama, nah mungkin ini agak ekstrim ya, tapi ini yang saya pegang. Jadi kalau saya sama istri saya, Tuhan bisa bawa saya sampai peringkat ini. Ini karena the bottom of my heart, the bottom of our mindset, itu kami pegang mindset ini teman-teman. Yang pertama adalah, saya punya mindset adalah, Atomi nggak butuh saya. Tapi saya butuh Atomi. Ya, yang kedua. Nah saya lihat juga tadi Mr. Pak ngomong yang sama. Ya, Atomi nggak butuh uang Anda. Ya, Atomi nggak butuh saya, tapi saya butuh Atomi teman-teman. Yang kedua adalah, upline saya nggak butuh saya. Tapi saya butuh upline saya teman-teman. Nah, dua mindset ini yang benar-benar saya cengkram, saya pegang sangat kuat dalam saya jalanin bisnis di Atomi teman-teman sekalian. Nah, akibat dua mindset ini, apa dampak bagi kami teman-teman? Sederhana, bagi saya teman-teman, Atomi adalah anugerah Tuhan buat saya. Tahu anugerah gak? Tahu anugerah? Kado, tahu kado? Ya, anugerah sesuatu yang saya nggak layak dapat, saya dikasih teman-teman. Nah itu saya rasa banget Atomi ini anugerah buat saya teman-teman. Ya, dan yang kedua, saya juga melihat upline saya di Jakarta, di Medan, di Malaysia, di Korea, itu adalah anugerah buat saya teman-teman. Ya, upline Anda, anugerah buat Anda, bukan musibah bagi Anda. Coba siapa yang dekat upline-nya, salaman. Terima kasih ya buat jadi anugerah buat saya. Nah, ayo salaman. Siapa yang sebelahnya ada upline-nya, ayo hampiri upline-nya, ayo keluar dari tempat duduk, salaman sama upline-nya, berkata, kamu adalah anugerah bagi saya. Anda peluk upline-nya, Anda peluk erat-erat, karena mereka adalah anugerah bagi Anda. Ya, Anda tahu anugerah gak? Anda bisa bayangin teman-teman. Anda mau, siapa yang mau 100 juta sebulan kayak saya sama Bu Bea? Anda mau ya? Anda butuh anugerah. Coba lihat muka sebelahnya, tepok muka kayak lu butuh anugerah. Anda paham gak maksud anugerah? Itu sesuatu yang Anda gak layak dapat, tapi Anda dikasih orang, dikasih mentor yang mau mikirin Anda siang malam, yang mau kerja bagi Anda siang malam, yang mau home party sama Anda siang dan malam, yang mau nelpon Anda siang dan malam. Anda mesti tepuk tangan buat upline Anda teman-teman sekalian. Salah satu prinsip Atomi adalah follow the faith. Mengikuti keyakinan teman-teman. Saya sama Bu Bea, kami jago banget di sini. Kami jago banget ngambil keyakinan atau imannya, faith-nya dari upline saya teman-teman. Dari orang-orang di sekitar saya yang saya kasihi. Yang pertama, saya belajar banget, saya ngambil banget imannya siapa?
Di sini ada keluarga saya, ada mama mertua saya yang tercinta, Ibu Priscilla. Boleh bangkit, Mah? Iya. Sekarang baru sales master, Maret akan jadi diamond, Juli akan jadi Sharon Rose. Iya. Ini ucap dulu. Iya. Ya. Saya belajar dari mama saya, teman-teman, iman. Bagaimana beliau ya memelihara sama istri saya. Kami ada 17 anak di Surabaya, teman-teman. Ngidupin 17 anak nggak murah, men. Ya, tapi saya belajar iman dari mama saya. Bagaimana memelihara dan memenangkan kehidupan, teman-teman. Yang kedua adalah saya belajar dari iman upline saya. Bisa putar videonya, Pak Lutfi? Sebentar dulu, Pak ya, sebentar. Sebentar dulu, Pak. Ah ya, stop dulu, Pak. 7 bulan lalu, saya lagi makan, diajak Imperial Master saya, Mr. Hong, makan di masakan Korea. Tadinya enak, tiba-tiba jadi nggak enak. Setelah salaman. Tahu gak maksudnya gini, waktu lagi makan, enak banget Korea ya. Terus Mr. Hong ngomong, oke Liman, saya mau ke Indonesia lagi waktu kamu jadi Star Master. Langsung mulus perut teman-teman. Langsung. Tapi teman-teman, disitulah saya belajar iman dari seorang upline. Mr. Hong, dan. Boleh putar Pak videonya Pak? Ini salaman bersejarah ini. Coba putar videonya Pak, bisa diplay. Oke teman-teman ya, thank you Pak. Ya, nah teman-teman berbahagialah kalau ada upline yang masih memegang harapan bagi Anda. Karena mereka adalah anugerah bagi Anda semua. Jangan Anda sia-siakan upline Anda. Itu adalah hadiah yang Tuhan kasih buat perubahan hidup Anda. Tepuk tangan buat upline Anda sekali lagi. Betapa saya teman-teman sama upline saya di Jakarta, pasangan suami istri, nggak boleh sebut nama soalnya. Upline saya di Medan, upline saya di Malaysia, di Korea. Itu saya doakan mereka pagi, siang, malam, saya doakan mereka teman-teman. Karena mereka adalah jalan yang Tuhan kirim buat kami. Yang ketiga adalah iman kepada istri saya. Gara-gara dia hidup saya babak belur diatomi teman-teman. Maksudnya adalah dia orangnya nggak mau lambat. Jadi kalau Anda berpikir cepat jangan berpikir saya ini gara-gara semua gara-gara dia. Gara-gara ulah dia membuat atomi kami berkembang cepat teman-teman karena imannya istri saya. Sekarang giliran istri saya yang bicara. Oke, malam Bapak Ibu ya. Saya punya satu video ya, kita akan lihat sebentar lagi ya. Tapi video ini boleh cuplikannya ya, slide-nya. Ini menggambarkan ada seorang pejuang Amerika ya. Jadi dia itu pejuang Amerika. Kan namanya tentara, itu udah pasti kalau dia lagi berperang harus bawa senjata, ya nggak? Kalau nggak bawa senjata ya jangan jadi tentara, itu udah pasti, ya kan? Cuma berdasarkan dengan keyakinannya, ya, dia itu punya keyakinan bahwa dia menentang yang namanya pembunuhan, ya. Tapi dia memberikan dirinya untuk mengabdi pada negara, ya. Jadi dia berangkat tetap, ya keluarganya menentang, tapi dia bilang saya mau memberikan hidup saya buat negara, ya. Tapi aliran dari keluarga ini adalah mereka menentang pembunuhan. Ya, akhirnya tetap dia berangkat namanya Desmond Doss ya. Dia berangkat. Nah, setelah masuk ke camp tentara awal-awal udah pasti ada pelatihan, ya kan? Pelatihan basic dan segala macam dia harus ikutin ya. Tapi di tengah-tengah pelatihan itu, di tengah-tengah camp itu dia selalu dibully sama teman-temannya. Dibully, disiksa, ya kan? Secara fisik, secara perkataan. Karena teman-temannya nggak suka melihat bahwa orang ini nggak mau pegang senjata. Jadi waktu latihan giliran nembak dia nggak mau. Dan dia kekeh banget dia nggak mau. Jadi buat teman-temannya, ini orang jadi beban ini buat tim kita ini. Ini bisa mati kita semua gara-gara orang ini gitu kan. Nah sampai akhirnya maju ke komandannya gitu kan. Komandannya pun nggak suka banget sama anak ini. Dianggap tengil lah ini, dianggap nggak bisa. Gimana mau jadi tentara tapi nggak mau bawa senjata gitu kan. Jadi tentaranya berusaha ngasih tugas yang berat supaya dia frustasi dan dia keluar dengan sendirinya. Tapi tetap aja kekeh loh.
gitu kan, sampai akhirnya masuk ke pengadilan militer. Ya, pengadilan militer tetap akhirnya udah buat gitu kan, ya udahlah, udah, silakan deh, boleh jadi tentara, tapi dia diterjunkan di dunia medis, ya. Nah, sampai akhirnya suatu saat ada Perang Dunia II ya, jadi Amerika melawan dengan Jepang ya, sampai ke salah satu bukit ya, itu ada bukit yang namanya Hacksaw Ridge. Ya, nah itu tebing itu kedalamannya 122 meter. Tahu ya, jadi itu tinggi banget 122 meter ya. Nah, dan curamnya seperti itu tuh teman-teman kalau lihat ya di gambar kedua. Di tengah-tengah semua orang gak suka sama dia, ya, tapi dia tetap kekeh dengan keyakinannya bahwa saya pasti tetap bisa menyelesaikan tugas saya sebagai seorang tentara bidang medis, ya. Dan waktu itu ada lagi pertempuran dan akhirnya pokoknya di tengah-tengah pertempuran ya, Jepang akhirnya bisa mengalahkan Amerika dan Amerika tentara semua ditarik mundur. Ya, dan saat dia mau turun menyelamatkan diri, dia ingat, ini teman, kan dia bagian medis, buat dia nggak boleh ada orang mati. Jadi dia itu mati-matian, dia itu medis tapi dia yang sampai ngorbanin nyawa, karena buat dia hidup itu sangat berarti. Dan dia ingat, ini banyak teman-temanku ini mestinya sekarat nih. Dan saat dia lagi mau turun, mau terjun, udah waktunya dia balik, dia bilang, saya nggak mau. Semua orang kaget, kenapa? Saya mau bantu. Gila, gimana? Ini perang masih lagi jalan nih, itu kan gerhana segala macam masih lagi jalan. Tapi dia putuskan dia balik. Dan dia seorang diri, dia berhasil menyelamatkan 75 rekannya yang sekarat, Bapak Ibu. Dan akhirnya setelah perang selesai dan dia dimenangkan sama Amerika, dikuasain kembali, dan akhirnya presiden memberikan dia anugerah Medal of Honor. Jadi suatu penghargaan militer tertinggi, penghargaan medali kehormatan, karena dari satu orang dia menyelamatkan 75 tentara yang tadinya itu udah istilahnya udah nggak, istilahnya ya udah dah, siapa yang mau nyelamatin ini lagi perang dimulai gitu kan. Nah, tapi dia bilang, kenapa saya bisa menyelamatkan teman-teman saya? Karena saya berdoa, Tuhan, kasih saya satu kesempatan lagi buat saya bisa, Tuhan, membantu teman-teman saya. Teman-teman, ya, perjalanan Anda menyelesaikan rank demi rank memang gak mudah. Mungkin buat para new sales master, new diamond, Anda tadi lihat kan bahwa mereka menikmatin yang namanya miracle, mujizat. Karena apa? Di saat lagi bekerja selalu banyak tantangan. Tapi teman-teman, beranikah Anda berkata pada Tuhan bahwa, Lord, please give me one more. Kasih saya satu kesempatan lagi untuk saya bisa bantu. Banyak orang, para mentor-mentor Anda semua yang di depan Bapak Ibu, mereka orang-orang yang siap untuk membantu Anda. Asal Anda bisa bekerja sama dengan baik dengan para mentor Anda. Mereka akan bisa mengantarkan Anda untuk menikmati kehidupan yang mereka sudah alami. Saya minta untuk semua yang ada di depan tuh bangkit berdiri dan hadap ke belakang. Bapak Ibu, ini para mentor Anda yang bisa sanggup membawa Anda menuju kehidupan yang mereka sudah nikmati. Tetapi silakan bangkit berdiri, please stand up. Come on Bapak Ibu, kasih tangan Anda kepada mentor Anda. Jabat tangan Anda kepada mentor Anda dan katakan, saya mau, tolong bantu saya. Dan mereka akan berkata, mereka sudah selalu berkata bahwa Tuhan kasih saya satu kesempatan. Mereka siap membantu Anda semua. Kalau kami bisa, kalau para mentor Anda bisa, Anda pun pasti bisa. Selama Anda berani menyelesaikan apa yang sudah Anda mulai hari ini. Oke Bapak Ibu, sukses untuk kita semua. Atom Indonesia, ayo, bisa.